Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita coba praktek olah data menggunakan software Smart PLS dan cara baca hasilnya. Jadi, aplikasi PLSM pada bidang manajemen. Nah, untuk contoh kasusnya, itu saya ambil artikel di jurnal, nama jurnalnya Jurnal Organisasi dan Manajemen. Ini dia. Nah, teman-teman, jurnal ini saat ini dia masuk ke dalam Sinta 2. Nah, jadi untuk contoh kasus pada video ini saya terinspirasi dari artikel yang dipublikasi oleh Indah Cahyani dan rekan-rekan di jurnal, nama jurnalnya Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa. Artikel ini terbit di tahun 2021. Teman-teman bisa akses linknya, ini dia. Oke, jadi judul artikelnya ini dia. Effect of reward, work environment, and motivation toward performance, bla 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 bla, dan seterusnya. Itulah judulnya. Nah, kita langsung lihat aja model kerangka penelitian beliau ini. Ah, ini dia gambar kerangkanya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada 4 variabel laten. Ada reward. Reward itu penghargaan ya. Jadi ada variabel laten namanya reward. Yang bulat biru itu namanya variabel laten. Di mana variabel laten reward ini dia memiliki 5 item atau 5 indikator yang kotak kuning. X11, X12 sampai X15. Variabel laten yang kedua adalah work environment, ya, work environment itu lingkungan kerja. Nah, itulah kira-kira. Ini memiliki item ada 6 yang kotak kuning, X21, X22 dan seterusnya. Variabel laten yang ketiga adalah motivasi, motivation. Itu memiliki 3 item ya, atau 3 indikator. X31, X32 sampai X34. Dan variabel laten yang keempat ada performance. Itu ada 7 item. Y11, Y12 sampai Y17. Nah, untuk keperluan latihan pada video ini kita modif model ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini dia. Untuk latihan video ini ya. Jadi tetap sama-sama ada 4 variabel laten. Di sini saya ubah ke dalam bahasa Indonesia aja. Reward jadi penghargaan ya. Dia ada 4 item, 4 indikator penghargaan. Kemudian lingkungan kerja, variabel laten lingkungan kerja ada 4 indikator. Variabel laten motivasi ada 3 indikator. Kita buat M1, M2, M3. Dan variabel laten kinerja ada 5 indikator. Nah, ini ya untuk latihan. Kita modif dikit lah dari model rekan ini ya, menjadi seperti ini. Nah, dari model ini baru kita bisa buat hipotesis yang mau diuji. Ini dia hipotesisnya. Kita bisa cek penghargaan. Hipotesis yang pertama, penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Ya, ini ya. Panahnya dari penghargaan ke motivasi. Ya, jadi hipotesis yang pertama, penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Hipotesis yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Ini ya, hipotesis yang kedua. Hipotesis yang ketiga, penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hipotesis keempat, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hipotesis kelima, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, ini kan, satu. Ini yang ketiga, yang keempat, kelima. Nah, terakhir baru ada namanya hipotesis mediasi. Ya, perantara ya. Jadi, motivasi signifikan memediasi hubungan antara penghargaan dan kinerja. Jadi, ini kan motivasi kan dia di tengah-tengah. Jadi, motivasi ini memediasi hubungan antara penghargaan dan kinerja. Itu hipotesis mediasi. Yang keenam ya.
Kemudian motivasi signifikan memediasi hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja. Jadi hipotesis mediasinya ada 7. Hipotesis mediasinya ada 2, kok 7. Total hipotesisnya ada 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 hipotesis langsung, 2 hipotesis tak langsung mediasi, jadi totalnya 7. Oke, sekarang kita lanjut lihat datanya. Nah, ini dia datanya. Ya, pada penghargaan itu ada 4 indikator. Pada lingkungan kerja juga ada 4 indikator. Motivasi ada 3 indikator, kinerja ada 5. Jumlah respondennya ada 233 responden. Ya. Ini sebagai contoh latihan kita buat aja 233. Datanya ini skala Likert. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Nah, ini dia datanya, sudah saya buat. Ya. Oke, baru kita bahas sebelum praktek, ini dia yang paling penting. Tahapan atau alur analisis statistik yang akan kita kerjakan. Nah, jadi referensi saya itu e-book ini. A Primer on PLSM. Nah, edisi ketiga, third edition. Karangan Joseph F. Hare dan rekan-rekannya. Nah, jadi kira-kira tahapan atau alur analisis statistik yang akan kita kerjakan seperti ini. Pertama, nanti kita evaluasi nilai overloading. Ya, ini kayak nilai uji validitas. Dikatakan valid kalau overloadingnya di atas 0,7. Setelah itu kita coba evaluasi validitas berdasarkan AV, reliabilitas berdasarkan composite reliability, dan reliabilitas berdasarkan Cronbach Alpha (CA). AV-nya dikatakan lolos kalau di atas 0,5. CR dan CA dikatakan lolos kalau di atas 0,7. Ya. Setelah itu baru kita evaluasi validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT. Dikatakan lolos kalau di bawah 0,9. Barulah setelah lolos semuanya, validitas, reliabilitas, baru kita uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Oke, mantap. Oke, kita mulai praktek olah data ya. Pertama, kita copy dulu datanya yang ini. Kita copy semuanya. Kita copy. Kita pindahkan di sini. Ya, kita buat file teks dokumen. Ini dia, teks dokumen. Kita buat data latihan 2. Ini dia. Kita pindahkan, kita paste ya. Nah, ini dia. Jangan lupa di save. Save, dah di close. Ini close saja. Kemudian kita jalankan Smart PLS, ini dia. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kemudian pilih New Project. Kita buat latihan kedua. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih Import Data File. Ini dia. Kita import data latihan 2. Pilih Open. Kemudian pilih import. Kita pilih back, kemudian pilih create model. Model type-nya pilih PLSM, model name-nya ketik PLS. Kemudian pilih save. Nah, barulah kita menggambar modelnya seperti ini. Ini dia. Pertama kita akan membuat variabel laten penghargaan. Oke, pilih laten variabel. Di sini kita buat penghargaan. Yang kedua kita buat lingkungan kerja. Kemudian kita buat di sini motivasi. Kemudian di sini kita buat kinerja. Oke, mantap. Jangan lupa di save. Pilih select, kita pindahkan indikatornya. Penghargaan ada 4. Kemudian lingkungan kerja ada 4. Motivasi ada 3.
Kinerja ada 5. Woi, keren. Save. Kita geser-geser dulu, kita rapikan ya. Ini rata kiri. Oke, ini kita buat rata kiri. Ini di sini bisa, ini di sini bisa. Connect. Pengaruh penghargaan terhadap motivasi. Pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi. Pengaruh penghargaan terhadap kinerja. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja. Pengaruh motivasi terhadap kinerja. Secara nggak langsung dapat juga nih kalau udah kayak gini. Motivasi memediasi hubungan antara penghargaan dan kinerja. Motivasi memediasi hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja. Nah, ini kan bisa kita rapikan seperti ini. Oh, sorry. Nah, bisa kita rapiin seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya kan. Coba kita cek. Ya, mirip-mirip lah. Atau pilih left aja juga bisa. Tuh. Nah, ini sebenarnya udah saya gambar. Ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke sini. Analisis datanya, interpretasinya. Nah, ini dia. Pertama kita coba evaluasi namanya evaluasi outer model. Jadi evaluasi outer model ini semacam pengujian validitas dan reliabilitas. Pertama kita coba melihat evaluasi nilai outer loading. Caranya di sini pilih calculate, pilih PLS SEM algorithm. Klik kemudian pilih start calculation. Outer loadingnya ada di sini. Nah, inilah dia nilai dari outer loading ya. Kita cek aja di e-booknya. Ini dia. Nah, dikatakan valid jika outer loadingnya di atas 0,7. Kita bisa lihat semua nilai outer loadingnya di atas 0,7. Berarti sudah lolos, sudah valid ya. Semua nilai outer loadingnya sudah di atas 0,7. Kemudian kita evaluasi AV, ya ini validitas AV. Kemudian reliabilitasnya berdasarkan CR dan CA. Caranya gimana? Caranya kita menuju ke construct reliability and validity. Nah, ini dia. Ini nilainya. Sudah saya buat di sini. Nah, ini dia. Kita cek dulu AV-nya, dikatakan valid kalau di atas 0,5. Woi, AV-nya semua udah di atas 0,5, udah valid. Reliabilitasnya jika CR dan CA di atas 0,7. Kita lihat CA-nya semua di atas 0,7, CR-nya semua juga di atas 0,7. Berarti semuanya sudah valid dan reliable. Terakhir kita cek evaluasi validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT. Itu kita lihat ada di ini diskriminan validity. Nah, ini dia nilainya ya. Ini nilainya sudah saya pindahkan di sini. Ini dia. Kita lihat dikatakan lolos apabila nilai HTMT-nya di bawah 0,9. Kita bisa cek semua nilai HTMT-nya di bawah 0,9 yang berarti tidak terdapat permasalahan pada evaluasi validitas diskriminan. Hore! Barulah kita masuk ke dalam pengujian hipotesis. Caranya di sini teman-teman, kita pilih calculate, pilih bootstrapping. Jadi bootstrapping ini untuk pengujian hipotesis. Kita pilih bootstrapping, kita pilih start calculation. Ah, ini dia. Teman-teman masuk ke bagian PET coefficient. Nah, inilah dia hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh langsung, direct effect. Udah saya buat di sini. Nah, ada 5 hipotesis pengaruh langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba bedah yang pertama. Penghargaan berpengaruh positif terhadap motivasi karena nilai koefisiennya 0,353 positif. Ya, ini dia. Jadi penghargaan berpengaruh positif terhadap motivasi karena nilai koefisiennya positif 0,353 dan signifikan ya. Karena p-value-nya 0,001 lebih kecil daripada 0,05.
Jadi kesimpulan yang pertama, penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Terhadap motivasi. Penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Diterima ya. Sekarang hipotesis yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap motivasi. Karena nilai koefisiennya positif 0,359. Nah, ini dia ya. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Ya karena p-value-nya 0,001 lebih kecil daripada 0,05, makanya berpengaruh positif dan signifikan. Sama juga lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Ini lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Ini lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sampai ini dia. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berpengaruh positif karena koefisiennya positif, signifikan karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Jadi hipotesis pengaruh langsungnya semua diterima ya, hipotesisnya diterima, pengaruh langsungnya. Nah, barulah kita ke pengujian hipotesis mediasi. Bisa dicek di bagian spesifik indirect. Nah, ini dia ya. Ini udah saya ringkas di sini, ini dia. Jadi di sini yang pertama ini dia, motivasi signifikan memediasi hubungan antara penghargaan dan kinerja. Karena p-value-nya 0,007 lebih kecil daripada 0,05. Sama juga motivasi signifikan memediasi hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja. Karena p-value-nya 0,007 lebih kecil daripada 0,05. Jadi hipotesisnya 7 hipotesisnya semua diterima semua. 5 hipotesis langsung diterima, 2 hipotesis mediasi atau nggak langsung diterima. Nah, baru kita cek terakhir R-square. Kalau R-square, teman-teman bisa lihat di PLS algorithm, start calculation, R-square. Nah, ini nilai R-square-nya ya. Di sini sudah saya jelaskan nih R-square-nya. R-square dari kinerja 0,653, artinya penghargaan, lingkungan kerja, dan motivasi mampu mempengaruhi kinerja sebesar 65,3%. Sementara R-square untuk motivasi 0,352. Artinya penghargaan dan lingkungan kerja mampu mempengaruhi motivasi sebesar 35,2%. Oke teman-teman, demikian video tutorial dari saya.